Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kelima kita. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tugas yang saya berikan di minggu yang lalu. Nah, di minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas normalisasi. Studi kasusnya itu adalah tentang riwayat pendidikan dosen. Di mana di soal tersebut data yang saya berikan adalah data yang masih dalam bentuk anormal atau tidak normal. Nah, tugas yang saya berikan itu saya minta Anda melakukan normalisasi sehingga data tadi bisa kita kelompokkan sesuai dengan atribut-atributnya, ya. Dan nantinya juga walaupun sudah kita kelompokkan, datanya tetap saling berrelasi. Nah, itu tujuan normalisasi kemarin, ya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk anormal ini, maka untuk normal yang pertama, kita harus memastikan nantinya setiap baris dan kolom sudah terisi. Ya, kita harus memastikan nantinya setiap baris dan kolom sudah terisi, atau bahasa lainnya nantinya tidak ada atribut yang bernilai ganda atau atribut yang multi value. Ya, itu yang dimaksud dengan setiap baris dan kolom terisi, ya, atau tidak ada lagi atribut yang multi value. Jadi kalau kita turunkan dia bentuk normal pertama, ini merupakan bentuk normal pertama dari tabel riwayat pendidikan dosen. Ya, maka di sini dari normal pertama ini nantinya kita bisa melanjutkan ke normal yang kedua, di mana nanti di normal kedua itu bisa kita mengelompokkan tabel-tabel yang berulang ke dalam satu tabel. Coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa atribut yang bisa kita kelompokkan ke dalam tabel tersendiri. Contoh, atribut nama dosen, jenis kelamin, pendidikan dosen serta NIDN itu bisa kita kelompokkan dia ke dalam tabel dosen. Kemudian nama PT dan kode PT nantinya bisa kita kelompokkan ke dalam tabel PT. Nah, di sini tahun lulus itu berkaitan dengan riwayat pendidikan dari masing-masing dosen. Ya, jadi untuk tahun lulus itu nantinya kita masukkan ke tabel riwayat pendidikan. Ya. Nah, berarti kalau kita turunkan dia ke dalam bentuk normal yang kedua, ya, di tabel dosennya, kita lihat di sini tadi ada berapa dosen yang muncul lebih sekali, kita munculkan satu kali saja, ya. Di tabel dosennya nanti ada NIDN, siapa nama dosennya, jenis kelaminnya, dan pendidikannya apa, pendidikan akhirnya, ya. Jadi di sini kalau kita normalkan di bentuk normal kedua, sebenarnya cuma ada 6 orang dosen. Kemudian di PT ada 5 PT. Kemudian di tabel riwayat pendidikan, di sini ada NIDN, ya. Ada kode PT-nya apa, kode prodinya apa nama prodi, jenjangnya apa, dan tahun lulusnya kapan. Nah, kalau kita lihat tabel dosen, yang menjadi primary key, kata kunci utama apa tabel dosennya adalah NIDN. Maksudnya apa? Melalui NIDN ini nantinya kita tahu siapa nama dosennya, jenis kelaminnya apa pendidikan akhirnya. Ya, jadi cukup melalui NIDN nantinya kita bisa tahu siapa nama dosen, jenis kelamin, dan pendidikan akhir. Kemudian di PDPT, pada tabel PT yang menjadi primary key-nya adalah PT. Artinya melalui kode PT itu kita tadi tahu siapa nama PT-nya. Kemudian masih normal kedua, ya. Di riwayat pendidikan dosen, riwayat pendidikannya di sini kita lihat ada NIDN,
ada kode PT, kode prodi, nama prodi, jenjang, dan tahun lulusnya. Ini maksudnya ya, karena masing-masing dosen tadi riwayat pendidikannya bergantung kepada jenjang pendidikan dari masing-masing dosen. Contoh ya, yang IDN-nya 10/19/09/01 atas nama Ade Hermawan ya, karena jenjang pendidikannya S2, makanya kita mendata S2-nya di perguruan tinggi mana, kemudian apa kode prodinya, apa nama prodinya, jenjang yang di apa saja, dan ini tahun lulus dari masing-masing jenjang pendidikan tadi. Umpamanya untuk teknik informatika S1 dia lulus tahun 2010, sedangkan untuk yang S2-nya di Prodi Informasi di PT Perguruan Tinggi Istiqom tahun lulusnya 2013. Nah, di normal yang kedua ini datanya masih belum normal. Kenapa? Di normal yang kedua ini masih terdapat ketergantungan transitif. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya memang melalui NIDN yang ada di sini dan kode PT yang ada di sini kita bisa mengetahui ya, kita bisa tahu bahwa dosen ini nantinya kuliah di mana, PT-nya apa, tingginya apa, kode prodinya apa nama prodinya, jenjangnya apa, dan tahun lulusnya. Nah, tapi di sini kode prodi, nama prodi dan jenjang prodi itu bukan bergantung kepada NIDN dan kode PT, ya. Nama prodi dan jenjang prodi itu bergantung kepada kode prodi. Ya, ulangi. Pada tabel riwayat pendidikan ini masih terdapat ketergantungan transitif di mana ya nama prodi dan jenjang prodi itu tidak bergantung kepada NIDN dan kode PT. Ya. Nama prodi dan jenjangnya itu bergantung kepada kode prodi. Contoh, kalau kode prodinya 55201, nama prodinya teknik informatika, jenjangnya S1. Kalau prodinya 54101, nama prodinya adalah informasi, jenjangnya S2. Ya. Kalau kode prodinya 54201, nama prodi informasi, jenjangnya S1 dan seterusnya. Berarti dengan kata lain, maka tabel prodi untuk normal yang ketiga kita keluarkan dia. Jadi riwayat pendidikannya kita pecahkan lagi ya. Nah, ini merupakan bentuk normal yang ketiganya. Di normal yang ketiga terbentuklah 4 tabel, yaitu tabel dosen, tabel perguruan tinggi, tabel PT, tabel prodi, dan tabel riwayat pendidikan. Di tabel dosen yang menjadi primary key-nya NIDN, artinya melalui NIDN ini kita tahu siapa nama dosen, jenis kelamin dan laki-laki, jenis kelamin dan pendidikan akhirnya. Melalui PT, melalui kode PT, kita bisa mengetahui apa nama PT. Kemudian melalui kode prodi, nantinya kita bisa mengetahui apa nama prodi dan jenjang prodinya. Kemudian di riwayat pendidikan dosen, ya, ada NIDN, kode PT, dan kode prodi sebagai primary key-nya. Nah, jadi primary key itu bisa saja lebih dari satu, tidak mesti satu ya. Jadi primary key itu bisa saja bisa lebih dari satu. Contoh yang kasus yang ini. Jadi untuk contoh kasus yang ini, primary key-nya ada 3. Tapi masing-masing juga berperan sebagai foreign key. Artinya apa? NIDN ini nantinya berperan sebagai penghubung ke tabel dosen. Maksudnya apa? Melalui NIDN ini nanti kita bisa tahu siapa nama dosen, jenis kelamin, dan pendidikan akhirnya. Kemudian kode PT itu berrelasi ke tabel PT. Melalui kode PT itu nanti kita bisa tahu apa nama PT dari dosen mengikuti jenjang pendidikan. Kemudian melalui kode prodi kita bisa tahu apa nama prodi dan jenjang pendidikan dari masing-masing prodi. Kemudian baru ini adalah tahun lulus dari masing-masing prodi. Ya. Jadi kalau primary key-nya 3, berarti yang tidak boleh sama itu kalau tiga-tiganya sama. Kalau umpama kita lihat di kasus yang di record, 2 record yang pertama nih.
Warecode yang pertama ini NIDN-nya sama, kode PT-nya sama, tapi kan kode prodinya berbeda. Ini maksudnya dosen yang sama, kuliah di perguruan tinggi yang sama, tapi beda prodi. Ya, beda prodi dan tahun lulus. Yang ini tahun lulusnya 2010, yang ini tahun lulusnya 2013. Yang tidak boleh itu NID-nya sama, kode PT-nya sama, kode prodinya sama. Itu namanya redundansi. Yang ini tidak. Kemudian yang berikutnya, orang yang sama di PT yang berbeda dan di prodi yang berbeda. Orang yang sama di PT yang berbeda, di prodi yang berbeda, statusnya juga berbeda. Orang yang sama di PT yang sama, di prodi yang berbeda. Orang yang sama di prodi yang berbeda, di PT yang sama, di prodi yang berbeda juga. Dan lulusnya juga berbeda. Ya, di normal yang ketiga sekarang ini data sudah dalam bentuk normal. Dan kalau data sudah bentuk ini, Anda sudah bisa tinggal mengimplementasikannya ke dalam rancangan database. Intinya data ini sudah bisa Anda terapkan karena datanya sudah dalam bentuk normal. Ya, jadi di normal ketiga ini kalau kita kembalikan dia ke bentuk normal pertama, maka informasi ke bentuk anormal, atau kita kembalikan ke normal yang pertama, maka informasinya tak bisa utuh ya. Jadi walaupun datanya dipisah, tapi nantinya data ini bisa kita dapatkan kembali dengan menggunakan perintah SQL tentunya nantinya. Ya, nah itu pembahasan dari tugas pertemuan keempat yang kemarin. Ya, tolong perbanyak lagi belajar studi kasus tentang normalisasi. Ya, kerjakan tugas-tugas yang diberikan juga nantinya agar Anda bisa paham, agar Anda bisa lebih memahami bagaimana melakukan normalisasi terhadap tabel-tabel. Sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.